Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Wijayanti dari Prodi BKBI kelas G. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan simulasi materi dari webinar yang telah saya laksanakan di hari Sabtu dan Minggu. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai traumatis. Tanda individu memiliki trauma, yaitu mengingat kejadian di masa lalu berulang kali, ingin melupakan tapi malah selalu terngiang, menghindari hal-hal yang mengingatkan pada masa lalu. Gejala psikisnya yaitu dapat mengalami kesedihan, gampang marah, ada rasa takut, malu, gelisah, serta mati rasa, dan sebagainya. Conclusion. Kebanyakan orang akan mengalami peristiwa traumatis di beberapa titik dalam hidup mereka. Beberapa mungkin mengalami gejala syok dan kesusahan, dan sebagian besar akan pulih dalam waktu singkat. Namun, sebagian kecil akan mengalami efek traumatis jangka panjang, seperti perkembangan PTSD. Konselor berperan memberikan bantuan dengan layanan yang sesuai, tetapi dari perawatan diri dapat membantu mereka yang mengalami gejala trauma yang terus-menerus untuk mengelola gejala-gejala tersebut dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Konseling traumatik. Lalu apa yang dimaksud dengan konseling traumatik? Konseling sendiri dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli untuk bisa membantu konseli memecahkan masalah yang dialami konseli. Jadi dapat diartikan konseling traumatik ialah kegiatan konseling yang dilakukan antara konselor dan konseli dengan tujuan untuk membantu konseli dalam menghadapi masalah yang sedang dialami atau mengalami peristiwa traumatis sehingga si konseli bisa keluar dari traumatik yang dialami sehingga merasakan ketenangan seperti pada konseling traumatik pada seseorang yang sedang mengalami bencana berupa gempa, tsunami, angin puting beliung, dan lain-lain. Adapun pertolongan pertama psikologi pada penyintas bencana, yaitu dengan cara observasi, adakah perubahan perilaku yang terjadi, contohnya luka fisik, atau mendengarkan keluhan dari pasien tersebut, atau juga bisa dengan koneksi, hubungkan mana kebutuhan fisik, rumah sakit, atau layanan psikis, konselor, dan psikolog. Level bantuan psikologi ada 3 tahapan, PFA, konseling, dan psikoterapi. Beberapa reaksi normal pasca bencana yaitu cemas berada di tempat umum, takut ke TKP, jantung berdebar keras saat melihat, membaca, atau mendengar berita terkait bencana, merasa tidak berdaya, bingung harus melakukan apa, sering menangis, susah tidur. Kesehatan mental saat pandemi merujuk dari Hakim 2020 dalam profiling risiko psikologis. Aspek utama pandemi yang menimbulkan stres yaitu pembatasan sosial, stres rendah, kurangnya kebutuhan dasar termasuk kebutuhan alat kesehatan, ancaman infeksi, stres tertinggi, atau perubahan perilaku. Kesehatan mental. Saat pandemi, bisa stres akut merupakan reaksi meledatis akut dalam beberapa hari atau minggu. Ciri utama muncul emosi negatif yang konsisten, sensitif terhadap pemicu yang sebenarnya, netral, perilaku yang menghindari. Bila gejala ini tidak ditangani sejak dini, gejala bisa mengarah ke gangguan stres pasca trauma. Begitulah materi yang saya dapat dari webinar kali ini, cara mengatasi traumatis dari bencana, gempa, ataupun trauma masa lalu yang kurang baik. Baiklah, apabila ada kesalahan dalam pengucapan materi kali ini, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.